Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ada ungkapan bahwa jika kita memberi, maka sebaliknya kita akan menerima. Termasuk jika kita memberikan perawatan terhadap tabu lampot yang kita tanam, maka sebaliknya tabu lampot tersebut akan memberikan buahnya kepada kita dengan baik. Tidak itu saja, tabu lampot yang dirawat dengan baik maka akan memberikan kesan rumah kita lebih indah, cantik, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Sebelum kalian melanjutkan menonton video saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video saya selanjutnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, juga menekan tombol like dan memberikan komen dan kritik yang membangun serta subscribe. Pada video kali ini saya akan menayangkan beberapa perawatan tabu lampot sehingga tabu lampot tersebut rajin berbuah. Kita saksikan videonya berikut ini. Tahapan perawatan tabu lampot agar rajin berbuah. Yang pertama, kita melakukan pemangkasan ranting atau tunas air yang akan mengganggu pembungaan. Kita awali dengan tabu lampot jambu air. Ya, kita potong tunas air dan juga ranting yang mengganggu masuknya sinar matahari pada bagian tanaman bagian dalam. Ya, semua ranting-ranting yang mengganggu kita potong semuanya. Ya, masih ranting tunas air yang tidak berguna, sehingga tabu lampot nampak tegar. Kebetulan ini adalah musim hujan, sehingga bunganya belum begitu banyak. Pemotongan ranting atau tunas air ini sebaiknya dilakukan pada akhir musim hujan dan awal musim kemarau. Jadi tanaman tidak terlalu banyak daun, yang ini semua akan mengganggu pembungaan. Ya, selanjutnya akan kita lakukan pemangkasan pada tanaman tabu lampot berikutnya. Selanjutnya akan kita lakukan pemangkasan pada tabu lampot sawo
Sama seperti tabu lampot jambu air tadi, kita potong ranting-ranting yang tidak berguna dan juga tunas air agar sinar matahari bisa leluasa masuk ke dalam tajuk tanaman ini. Jadi rantingnya kita potong. Nah, kebetulan tabu lampot sawo ini dari saya melakukan pencangkokan sudah berbuah 2 kali. Dan semoga dengan pemangkasan ini nanti akan tumbuh bunga yang cukup lebat. Tabu lampot sawo ini kami letakkan di samping rumah sebelah kiri. Bagian belakang, ya. Samping rumah bagian belakang paling kiri. Untuk tabu lampot sawo ini buahnya selalu berurutan, tidak pernah berhenti. Tetapi untuk tanaman sawo ini baru saya pindahkan dari bagian depan sana, kemudian kita pindahkan ke sini dan kita lakukan pemangkasan cukup besar. Ini baru terubus beberapa hari yang lalu. Selanjutnya akan kita lakukan pemangkasan pada tabu lampot rambutan rafiah. Berikutnya adalah pemangkasan pada tabu lampot rambutan jenis rafiah. Sama seperti tabu lampot sebelumnya, semua ranting yang tidak bermanfaat kita potong dan juga tunas air. Kita potong semuanya sehingga tanaman tidak terlalu rimbun. Daunnya tidak terlalu banyak sehingga akan menghambat pembungaan. Karena nutrisi yang diserap oleh tabu lampot ini akan digunakan untuk daun, jadi tidak digunakan untuk pembungaan. Ya, jadi
ranting-ranting pada yang menuju ke bagian dalam kita potong sehingga sinar matahari langsung bisa masuk ke dalam tabulang pot ini. Selanjutnya adalah pemangkasan pada tabulang pot jambu biji. Jambu bijinya adalah jambu biji kristal ini. Sama seperti tabulang pot sebelumnya, ranting-ranting yang tidak bermanfaat dan juga tunas air kita potong semuanya sehingga tanaman tidak terlalu banyak daun yang akan menghambat pembungaan, dan juga sinar matahari bisa langsung masuk ke dalam tabulang pot ini sehingga tanaman bisa berfotosintesis dengan baik. Ya, kebetulan tabulang pot jambu biji ini kita letakkan di halaman depan rumah pada bagian tengah. Dan biasanya kalau jambu biji kristal ini begitu tumbuh tunas baru, maka akan diikuti dengan bunga. Walaupun ini juga sudah tumbuh bunganya, berikutnya adalah pemangkasan pada tabulang pot durian. Di sini juga kita potong ranting-ranting yang tidak diperlukan dan juga tunas air agar tabulang pot ini tidak terlalu tinggi jadi kita buat maksimal seukuran badan kita. Ya, dari bawah sampai atas kita potong ranting yang tidak berguna. Ya, selanjutnya tahapan perawatan yang kedua yaitu melakukan pemupukan dengan menggunakan NPK seimbang dan kita berikan kompos. Jadi setelah kita taburkan NPK, kemudian kita tutup dengan kompos. Selanjutnya adalah pemupukan pada tabulang pot jambu biji. Sama, kita berikan NPK masing-masing pot kita berikan 2 sendok. Di sendoknya sendok plastik, sendok makan tapi yang terbuat dari plastik itu. Dan setelah itu kita tutup dengan kompos supaya pupuk NPK tidak menguap. Ya, kita tutup dengan kompos sekitar 2 pot kecil ini.
Selanjutnya pemupukan pada tabulam pot sawo. Sama, kita taburkan NPK seimbang. Kemudian di bagian atasnya kita tutup dengan menggunakan kompos. Selanjutnya pemupukan pada tabulam pot rambutan raffia, sama dengan menggunakan NPK seimbang dan kompos. Selanjutnya adalah pemupukan pada tabulam pot durian. Ini kita berikan NPK agak lebih banyak, kita tambahkan sedikit. Kemudian tabulam pot kelengkeng merah ini. Dan ini adalah tabulam pot jambu air. Kita tutup dengan kompos juga. Jadi ini lebih efektif, NPK langsung ditebarkan gitu saja terus ditutup dengan kompos. Jadi kita tidak menggali dulu tanah kemudian baru kita taburkan NPK, tidak, tapi langsung kita taburkan NPK dan kita tutup dengan kompos. Ya, kita tutup dengan kompos pada tabulam pot jambu air dan juga pada kelengkeng jenis mata lada. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu dilakukan penyiraman. Kita awali dengan menyiram tabulam pot jambu air. Air yang kita gunakan untuk menyiram adalah air kolam ikan. Selanjutnya penyiraman juga dilakukan pada tabulam pot rambutan raffia dan juga penyiraman dilakukan tabulam pot jenis yang lainnya. Demikianlah video tentang cara merawat tabulam pot agar rajin berbuah sehingga bisa memberikan kenyamanan untuk melepas lelah setelah pulang kerja dan pikiran menjadi fresh kembali. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.